Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Salam selamat Tuhan. Sebab oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita melalui pengorbanannya, tubuh dan darah Tuhan rela memberikan kehidupan bagi kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya saudara berbagi berdiri, kita naikkan pujian lebih dalam mencoba. Biarlah kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh besar setiamu, ya dari sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, meniti segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku menyembah
berkati Tuhan lewat perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami dapat menghadiri panggilan Tuhan lewat ibadah yang tersediakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa semuanya ini hanya oleh karena anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami ingin meninggikan Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin menikmati hadirat Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hidup kami, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam pertemuan kami kepada Tuhan di dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan, mulai dari awal hingga selesainya. Supaya lewat ibadah ini iman kami semakin diteguhkan, demikian pula pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD, operator pembuatan YouTube maupun pelayan-pelayan perjamuan kudus. Demikian pula hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus Engkau nyatakan bagi hamba-hamba-Mu pagi hari ini, supaya pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, pimpin mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah pada pagi hari ini, kami menyatukan hati kami bersama jemaat-Mu untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah kami pagi ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang sedang kami lakukan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Berkati Tuhan. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan, pengorbanan Tuhan terbukti dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kasih-Nya, kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh bersukacita, sebab Tuhan yang memberikan kekuatan atas kehidupan kita. Yesus sukacita. Yesus kekuatan.
bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika mungkin sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, siapkan hati kita, dan hati kita boleh dibentuk seperti tanah liat yang siap dibentuk. Selalu bersyukur dengan apa akan dibalas. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan apa ku membalas kasih
besar, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus, kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan kami untuk menuju di dalam hidup yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa membawa kami untuk bersukacita. Sebab itu namamu senantiasa kami puji, kami sembah, kami sanjung tinggi, kami agungkan dan kami muliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kiranya sudah pujian yang kami persembahkan kepada Bapa, kiranya boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hadirat saat ini hadir di tengah-tengah kami untuk haleluya memimpin di dalam jalannya ibadah kami, sehingga kami boleh bersukacita oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu dan sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Kau bukakan rahasia firman-Mu lebih dalam Tuhan, supaya setiap firman-Mu yang kami dengar benar-benar Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya, kami siap Bapa untuk senantiasa mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sudah Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, semuanya ini terjadi hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita saat ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema mengenal rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang agung. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mulia di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mulia, Tuhan itu adalah Tuhan yang agung, jadi rancangannya itu adalah rancangan yang mulia. Rancangannya adalah rancangan yang agung di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakan menurut gambar dan teladannya. Jadi kita ini diciptakan melebihi ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, karena kita mengenakan kodrat ilahi. Ini yang dimaksud serupa atau segambar dengan Allah. Kita mengenakan kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Kodrat ilahi itu adalah sifat asal. Apa sifat asal yang Tuhan taruh di dalam kehidupan manusia? Yaitu kasih, yaitu kebenaran, yaitu kekudusan, yaitu kekekalan. Itu yang ada dalam diri manusia dan tidak terdapat di dalam kehidupan ciptaan yang lain. Hanya untuk manusia. Jadi rancangan Tuhan itu sangat agung di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya jangan pernah kita minder dengan diri kita.
kita adalah orang-orang yang istimewa. Ya, kan banyak orang yang minder dengan keberadaannya. Kita bersyukur, kita bangga karena kita diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Kita adalah ciptaan yang mulia, kita adalah ciptaan yang agung, melebihi ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Ini sangat luar biasa, bahkan kita mengenakan kekekalan. Jadi sebenarnya manusia itu tidak ada batasan waktu, umurnya tidak terbatas, hidup dalam kekekalan. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 2 dulu ya. Manusia hidup dalam kekekalan. Ini yang dikenakan dalam kehidupan manusia ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan sediakan segala kebutuhan manusia, termasuk di sana ada pohon kehidupan. Jadi kalau manusia itu makan buah itu, dia akan hidup dalam kekekalan, dan itu sudah disediakan oleh Tuhan bagi manusia. Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia saat itu sudah disediakan oleh Tuhan, termasuk buah pengetahuan baik dan yang jahat, yang seharusnya itu tidak boleh dimakan karena ini akan membawa kepada kematian. Tetapi di sana juga ada buah kehidupan yang membuat manusia itu tetap hidup untuk selamanya. Ini rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia, supaya mereka hidup di dalam keabadian. Jadi tanpa ada batasan waktu, hidup dalam kekekalan. Ini sangat luar biasa yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan manusia. Dan mereka menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan ketika mereka bersama dengan Tuhan. Setiap hari mereka bersama dengan Tuhan, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Gak ada pertengkaran, gak ada perselisihan. Manusia yang satu, Adam dan Hawa, pada saat itu gak ada. Alkitab mengatakan sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka bertengkar, gak ada. Mereka berselisih paham, gak ada. Mereka hidup dalam kekurangan, gak ada. Mereka selalu dilengkapi semua keperluan kebutuhannya. Mereka hidup di dalam kesejahteraan. Mereka hidup dalam ketenangan. Mereka hidup dalam kedamaian. Itu yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan menghendaki kita itu bisa menikmati yang namanya ketenangan ini. Kapan itu terjadi? Ketika manusia itu masih bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah sumber ketenangan, sumber kesejahteraan. Gak ada pertengkaran, gak ada perselisihan, gak ada cekcok. Ketika kuasa kegelapan iblis itu melihat kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan manusia, mereka tidak menghendaki itu terjadi. Jika kuasa kegelapan, jika iblis itu hadir dalam kehidupan manusia, gak merusak apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, yang seharusnya manusia itu bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tetapi karena manusia itu lebih
mendengarkan suara daripada iblis, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan dosa ini yang merusak rancangan Tuhan yang agung, merusak rancangan Tuhan yang mulia dalam kehidupan manusia. Manusia sudah kehilangan kekudusannya, manusia kehilangan kebenaran, manusia kehilangan kekudusan, manusia kehilangan kekekalan. Ketika jatuh di dalam dosa, terbatas lewat kematian. Ketika Allah menciptakan manusia, enggak ada waktu yang membatasi kehidupan manusia. Mereka akan hidup dalam keabadian, hidup dalam kekekalan. Ini sangat luar biasa. Dan tentu ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita saat ini. Tidak ada orang yang ingin mati. Hanya orang-orang yang putus asa saja yang mungkin yang kepengen. Selama orang itu hidup dalam kebahagiaan, hidup di dalam kebahagiaan, tidak ada orang yang ingin mati. Kalau bisa itu hidup terus. Kalau pas bahagia, kalau pas senang itu seperti itu, tidak ingin mati. Tetapi kalau sumpah, banyak masalah, banyak problem dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, rasanya kepengen mati saja daripada menghadapi hidup seperti ini. Hanya orang-orang yang putus asa saja yang kepengen mati. Tapi pada hakikatnya orang itu kepengen hidup, bahkan untuk hidup selamanya. Tapi karena dosa ini sudah rusak rancangan Tuhan ini, manusia dibatasi. Walaupun Matusalah itu usianya 969 tahun tetap mati. Ini orang yang terpanjang umurnya di dunia. Dan tidak ada orang yang umurnya 969 tahun. Mungkin sekarang ini hanya belakangnya tok 69. Ya. Ini Matusalah itu sampai 969 tahun. Kok nggak belengar ya hidup 900 tahun. Bagaimanapun juga dia harus mati, karena ya dosa yang merusak di dalam kehidupan. Bahkan dosa itu membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia, tidak ada manusia yang tidak berdosa, mulai dari Adam sampai hari ini. Semua manusia adalah manusia yang berdosa. Bagaimana dengan janin yang ada di dalam kandungan tetap berdosa? Dosa apa? Dosa keturunan. Walaupun belum berbuat apa-apa, statusnya tetap berdosa. Dan manusia yang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kodrat ilahi yang ada di dalam kehidupan manusia itu sudah hilang. Tidak lagi bisa berhubungan, membangun persekutuan dengan Allah oleh karena dosa ini. Dan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, ya kita baca dulu ini Yesaya ini, yang memisahkan kehidupan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosa. Jadi dosa itu menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Gak lagi bisa manusia itu menghampiri Allah yang begitu kudus, yang begitu mulia, yang begitu agung,
Sementara manusia itu sudah berlumuran dalam dosa. Jadi tidak bisa nyambung lagi dengan Allah. Manusia yang berdosa. Karena dosa ini menjadi jembatan pemisah antara Allah dengan manusia. Itu keberadaan manusia yang sebenarnya diciptakan Tuhan dalam rancangannya yang agung. So manusia itu tetap hidup dalam kekekalan. Manusia itu tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena dosa ini merusak semua rancangan Tuhan terhadap manusia, dan itu yang membuat pemisah. Dosa itu membuat pemisah antara Allah dengan manusia. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, upah dosa itu adalah kematian. Sudah. Jadi semua manusia yang berdosa itu pasti mati. Jadi tidak ada orang yang mati kecuali orang-orang khusus yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Seperti Henokh. Henokh itu tidak mati karena mereka bergaul dengan Tuhan dan dianggap layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka Henokh itu diangkat hidup oleh Tuhan tanpa lewat proses kematian. Dia adalah orang khusus. Ya. Yang kedua Elia. Elia itu juga tidak lewat proses kematian. Diangkat hidup oleh Tuhan lewat kereta berapi yang Tuhan turunkan dari langit untuk menjemput Elia ini tanpa lewat proses kematian. Ini orang-orang yang khusus. Tapi pada hakikatnya semua manusia itu menghadapi kematian ini. Dan dosa itu membawa kematian. Jadi tidak ada manusia yang tidak akan melewati proses kematian ini, termasuk kita. Kita pasti akan lewat jalan kematian ini. Nah, itu sebabnya kasih Tuhan lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena semua orang yang dari garis keturunan Adam itu mereka harus lewat proses kematian ini. Tetapi begitu besar kasih Allah kepada manusia ini, sehingga Allah menyerahkan putra tunggalnya ke dalam dunia ini supaya manusia yang percaya mendapatkan keselamatan atau hidup yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Sudah titik. Dan itu harus menjadi landasan kehidupan kita. Yang percaya diselamatkan, nggak percaya dihukum. Nah, itu sebabnya ketika kita mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita tinggalkan. Ini adalah satu-satunya jalan di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia untuk dikembalikan pada rancangannya yang semula. Lewat perubahan dari kodrat dosa dibentuk terus-menerus mengenakan kodrat ilahi. Manusia yang berdosa itu kan susah untuk hidup benar. Susah untuk hidup benar. Kita akui ya. Tetapi untuk berbuat dosa itu begitu cepat kita ini. Tetapi untuk hidup benar itu susah. Kita dikembalikan supaya kita mengenakan kekudusan dalam hidup kita. Orang lebih gampang berbuat kenajisan daripada berbuat yang kudus. Nah, untuk itu Tuhan itu ingin melahirkan kita kembali lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa. Ini yang dirancang Tuhan untuk mengembalikan
mengembalikan kita, ya. Supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, dan harus lewat perubahan-perubahan kodrat kita ini, dari kodrat dosa mengenakan kodrat ilahi. Efesus pasal yang kedua, langsung aja Efesus pasal yang kedua, ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di Tuhan, ya. Hanya karena kasih karunia, hanya karena kemurahan Tuhan kita ini diselamatkan, bukan oleh karena usaha manusia. Jadi manusia itu tidak akan pernah bisa mengusahakan dirinya untuk mendapatkan keselamatan. Menyelamatkan diri dari dosa itu tidak bisa. Hanya satu pribadi, lewat Tuhan Yesus Kristus, lewat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya jangan pernah kita meninggalkan ini, karena ini satu-satunya jalan keselamatan. Banyak jalan menuju Roma, tetapi menuju keselamatan hanya ada satu jalan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan keselamatan itu hanya satu, tidak banyak. Ya, kadang-kadang orang mengatakan jalannya memang berbeda, tetapi tujuannya sama. Ya, tujuannya sama, masalah sampai enggak itu kan tidak tahu. Tetapi ayat ini jelas mengatakan bahwa lewat iman kita ini diselamatkan, bukan karena usaha kita. Tapi ayat ini belum titik. Ayat 10, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena ciptaan Allah semula itu sudah dirusak oleh karena dosa, maka kita diciptakan kembali lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk mengembalikan dari kodrat dosa ini mengenakan kodrat ilahi. Dan tidak sebatas kita beriman. Justru orang yang beriman itu harus mengenakan kodrat ini, karena ini adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita untuk mengembalikan manusia ini pada rancangan Allah yang semula. Jadi kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menciptakan kembali Jadi sekarang ini kan banyak ya, orang-orang yang mengumpulkan barang-barang bekas ya, dari yang rusak dikumpulkan, diproses kembali menjadi barang yang bermanfaat. Kalau tidak salah ini disebut ekonomi sirkular. Banyak botol-botol, barang-barang bekas itu nggak boleh dibuang sembarangan, itu bisa dijadikan uang, diproses ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat, diproses ulang menjadi sesuatu yang berguna. Sebelum ada pemikiran ini, Allah itu sudah punya rancangan seperti ini. Manusia yang berdosa adalah manusia yang sudah tidak berguna lagi. Manusia yang sudah tidak berarti lagi. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk membentuk kembali, memproses kembali dalam dirinya supaya menjadi ciptaan yang baru.
melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dipersiapkan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tidak sebatas iman ya. Ada orang yang mengatakan pokoknya beriman. Tidak. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau hanya sebatas iman, itu adalah iman yang mati. Iman yang mati artinya iman yang tidak dapat menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Itu adalah iman. Itu adalah iman yang menyelamatkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak sebatas pokoknya percaya, tidak. Orang beriman itu adalah orang yang taat akan kebenaran. Sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Kenapa Bapak Abraham itu disebut Bapak orang percaya? Karena dia tidak sebatas beriman kepada Tuhan, tetapi imannya disertai dengan tindakan. Imannya disertai dengan perbuatan. Nah, sebabnya dia dibenarkan oleh karena perbuatannya, tidak sebatas karena imannya. Ya, ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negeri Ur-Kasdim ke tempat yang belum diberitahukan kepada Abraham taat. Padahal dia sudah nyaman di sana. Kenapa Tuhan itu memanggil Abraham dari Ur-Kasdim? Ur-Kasdim itu adalah daerah tempat penyembahan berhala, termasuk Abraham. Itu pada mulanya menyembah kepada berhala. Itu sebabnya Tuhan itu memisahkan Abraham dari kondisi, dari situasi dalam keadaan yang seperti itu. Walaupun Abraham tidak tahu mau dibawa kemana oleh Tuhan, tetapi karena imannya dia melangkah, dia bertindak, dia melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Hanya satu yang dia tahu, bahwa Tuhan tidak akan pernah menjerumuskan di dalam kehidupan. Apa yang dirancangkan Tuhan, ya mari kita belajar taat. Ketaatan Abraham ketika diuji untuk mempersembahkan anaknya, ini anak perjanjian, anak satu-satunya, di mana Tuhan menghendaki Abraham harus mempersembahkan Ishak. Apa tidak salah Tuhan ini? Ya mungkin secara logika seperti itu. Bukankah ini anak perjanjian dan satu-satunya harta yang dimiliki oleh Bapak Abraham? Kenapa tidak minta kekayaannya? Kenapa tidak minta harta bendanya? Justru yang diminta adalah anak satu-satunya. Tetapi bagaimana Abraham meresponi akan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupannya? Dia persembahkan karena imannya. Ketika Abraham mengambil keputusan untuk mempersembahkan anaknya, karena Tuhan itu tahu bagaimana Abraham itu mengasihi kepada Tuhan, Tuhan sudah gantikan dengan domba karena imannya. Dan sebabnya kalau memberikan persembahan kepada Tuhan, sudah percaya sebelum Anda tuh memberi, Tuhan sudah menyediakan. Ya kadang-kadang kita ini kan hitung-hitungan ya dengan Tuhan. Sebenarnya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan itu tidak mau berhutang dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu menyediakan. Dan ketika Abraham itu mengambil keputusan untuk mempersembahkan Ishak, dan mulai dari sana melahirkan raja-raja. Ini sangat luar biasa. Nah, sebabnya dia layak disebut
Bapak orang percaya. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi Tuhan ini ingin mengembalikan kehidupan kita pada rancangan Tuhan yang semula, mengenakan kodrat ilahi yang terus-menerus lewat proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sampai kita menjadi sama, karena kita diciptakan lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini patronnya. Nah, kalau dalam Kejadian tadi pasal 1 ayat 26 diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Karena Tuhan rusak, maka diciptakan ulang lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sentral dalam kehidupan kita ini. Jadi baik kekudusan, baik kebenaran yang kita miliki harus standar kebenarannya Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri. Dan 2 Korintus pasal 3. Ya, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung yang dimaksud adalah dosa. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Gitu kan. Jadi ketika kita diproses tadi ya, di dalam Efesus pasal yang kedua tadi, diciptakan kembali, diproses kembali di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung yang dimaksud adalah dosa. Ya. Dosa itu diselesaikan oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan ketika Tuhan mati di atas kayu salib. Jadi dosa apapun yang pernah kita lakukan, dosa apapun yang pernah kita perbuat sudah selesai di atas kayu salib. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak harus ada tuduhan-tuduhan dosa dalam kehidupan kita, karena sudah dipakukan oleh Tuhan bersama kematiannya di atas kayu salib. Selesai. Ya. Dan setelah itu kita harus dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka atau wajah yang tidak terselubung. Diciptakan kembali, kita mencerminkan keberadaan kita itu harus mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan kemuliaan yang ada dalam kehidupan kita semakin nyata, sampai nanti kita sama seperti Kristus. Jadi hidup kita itu sekarang harus mencerminkan keberadaan Tuhan. Tuhan memang sudah tidak ada di dalam dunia ini, dan kita ini mewakili kehadiran Tuhan di dalam dunia ini untuk mencerminkan pribadi Tuhan. Lewat apa? Lewat kodrat ilahi yang kita kenakan dalam kehidupan kita. Itu namanya mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita hidup dalam kebenaran. Ya, kita hidup dalam kekudusan. Itu namanya mencerminkan Tuhan. Jadi kalau ada orang itu tetap masih hidup di dalam dosa, ini bertentangan dengan rancangan Tuhan.
Dan sebabnya kita harus mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa saya ini hidup bukan untuk diri saya sendiri, tetapi saya hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya. Ya, setiap pribadi harus menyadari ini. Kita punya tanggung jawab ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diubahkan, diubah menjadi serupa, diubah menjadi segambar dengan Tuhan. Walaupun dulunya kita ini sudah rusak, dulunya kita sudah hancur, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan ingin mengembalikan kita. Tuhan akan melengkapi kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Sekarang tujuan satu saja ya. Kenapa sih tujuan Allah untuk menciptakan manusia? Allah itu ingin bersekutu dengan manusia, membangun interaksi, ada hubungan ya, antara Allah dengan manusia. Ya, Kejadian pasal 3. Kembali Kejadian. Membangun persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting, karena itu adalah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Pada interaksi antara kita dengan Tuhan. Ayat 3, pasal 3 dan 8. Ketika manusia mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Allah mencari. Karena sudah biasa bersekutu Adam dengan Tuhan itu. Dia biasa bertemu, biasa berdialog. Tetapi hari itu pada apa? Allah cari. Sama. Sampai hari ini tujuan Tuhan. Jadi kalau nggak ada dalam ibadah, Tuhan cari. Karena Allah itu ingin bersekutu dengan umat. Paling tidak saya menjadi wakilnya untuk mengingatkan. Dan kalau sudah tidak datang itu pas saya ingatkan. Kenapa? Ya karena saya meneladani apa yang Allah kerjakan. Ketika manusia itu tidak hadir, ya, di mana Allah ingin bersekutu, manusia itu kok tidak ada. Ternyata mereka bersembunyi. Kenapa? Karena dosa. Maka Allah mencari. Karena sudah biasa bersekutu dengan Allah. Dan itu tujuannya pada interaksi, ada hubungan timbal balik. Tuhan tidak mencari ciptaan Tuhan yang lain ada, tetapi manusia. Ketika manusia itu tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan itu mencari. Bahkan Tuhan Allah memanggil manusia itu dengan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Jadi kalau Tuhan memanggil Adam, mengatakan di manakah kau, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan itu tahu keberadaan manusia. Jangankan lahiriahnya, apa yang ada di dalam hatinya saja Tuhan itu tahu, karena Tuhan itu dalam Maha Tahu. Tuhan cari. Nah, sebabnya jangan meninggalkan persekutuan ibadah. Sejak manusia diciptakan itu Tuhan itu selalu ingin bersekutu dengan manusia. Nah, itu sebabnya ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka dalam Yesaya tadi, dosa itu yang memisahkan antara Allah dan manusia. Sehingga manusia itu diusir dari Taman Eden karena tidak
Umat Tuhan itu harus beribadah kepada Tuhan lewat tabernakel ini. Dan untuk menghadirkan Tuhan itu harus ada korban. Nah, harus ada korban setiap hari. Setiap orang itu datang kepada Tuhan harus ada korban. Harus ada binatang yang dikorbankan, apakah itu lembu, apakah itu domba, apakah itu kambing, harus ada. Karena ini menjadi satu sarana menghadirkan Tuhan bagi umatnya. Itu dalam tabernakel. Tabernakel itu apa? Rumah Tuhan. Kalau sekarang tabernakel itu adalah gereja. Ini menjadi satu sarana di mana Tuhan ingin bertemu dengan umatnya. Walaupun kita bisa melakukan secara pribadi ya, tetapi persekutuan itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Ya puji Tuhan. Sekarang kita tidak melakukan itu karena pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menjembatani kita kembali lewat pengorbanannya di atas kayu salib yang menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bersekutu. Ini tujuannya. Yang pertama, ya, mengingat waktu dan nanti bagian ibadah yang kedua. Jadi korban Kristus ini untuk membangun hubungan kembali antara manusia dengan Allah. Tuhan ingin mengembalikan kehidupan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita dibentuk kembali, kita diproses kembali dalam pribadi Kristus supaya kita menjadi orang-orang yang sama seperti Kristus dan dapat mencerminkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dan Tuhan sediakan dalam kehidupan. Kita pujikan satu pujian di Kalvari.
Walaupun kami sudah jatuh di dalam dosa, Engkau tetap memperhatikan kehidupan kami. Engkau tetap mengasihi di dalam kehidupan kami. Engkau ingin mengembalikan kami memiliki kodrat ilahi di dalam kehidupan kami, supaya kekudusan, kebenaran, kekekalan itu boleh nyata kembali dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami ketika kami masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Secara khusus pada pagi hari ini, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami, supaya kami yang berdosa ini boleh dikembalikan dalam rancangan Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Tuhan kuduskan, Tuhan urapi pelayanannya, hingga pelayan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, hingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecah-pecah tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kaum salib untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara semangat berdiri. Adakah di antara kita yang belum mendapatkan pelayanan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan? Tolong angkat tangan supaya segera dilayani. Kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas kaum salib. Hanya lewat pengorbanan saja kita boleh mendapatkan pengampunan dosa dan boleh mendapatkan pengharapan menerima keselamatan dari Tuhan. Untuk itu dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dikurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala kasih-Nya yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Cara khusus lewat pengorbanannya di atas kaum salib, hanya lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kaum salib kita mendapatkan pengampunan dosa. Hanya lewat pengorbanannya kita diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal di dalamnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat pengorbanan-Mu di atas kaum salib,
kami boleh bersekutu pagi hari ini dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami, yang sudah kami nikmati persekutuan ini. Kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami ada di dalam Tuhan. Dan biarlah persekutuan ini terus-menerus kami bangun, karena kami perlu akan Engkau adalah kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Dan kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang semua berdiri, kita pujikan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Hanya rasa syukur dan terima kasih yang kami naikkan di hadapan Tuhan di akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau sudah menyertai dan memberkati kami, Engkau sudah menguatkan, meneguhkan iman, harap dan kasih kami kepada Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala. Kami serahkan untuk Ibu Aminah, untuk Ibu Mestia, untuk Ibu Yakub, untuk Ibu Soleman, untuk Ibu Wanisa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk saudara kami Nesa, kami serahkan untuk Ibu Wiwik dalam proses pemulihan kesehatannya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu jamaah yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk tetangga kami yang sakit ke dalam tangan kami serahkan. Kiranya Tuhan juga lawan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahnya ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami serahkan untuk saudara kami Pada, untuk Obed, untuk anak Olin, untuk Ibu Aris, untuk saudara kami Agus. Kami serahkan untuk hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan untuk Ibu Yakub, serahkan untuk Agus Kriswanto, untuk Ibu Nurwakid, untuk saudara kami Polja dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, perpanjangan umur. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadikan anak-anak-Mu yang semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan. Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan
datang. Kami menyerahkan rencana pernikahan dari saudara kami Yusa dengan Tias ke dalam tangan-Mu yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan Engkau memberkati, beri kekuatan kesehatan kedua calon mempelai maupun keluarganya, supaya dapat melaksanakan pernikahan yang kudus ini dan boleh membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Kalau sesuatu yang diperlukan Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, serta tuntun dan bimbinglah mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dimanapun mereka berada, selalu membawa nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat